Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Katamu, Siapakah Aku? Yang berdasarkan pada Injil Matius bab 16 ayat 15 dan 16. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mengenal seseorang sebelum berkomunikasi dengan orang itu adalah hal yang penting. Bahkan sejak usia dini, anak-anak diberi nasihat oleh orang tuanya begini: jangan dekat dan bergaul dengan orang yang tidak kamu kenal. Berbicara dan bergaul dengan orang asing yang belum kita kenal bukanlah keputusan yang baik, sebab akan menjadi seperti apa ujung dari perjumpaan itu sudah diisyaratkan oleh peribahasa ini. Bergaul dengan orang baik, engkau akan menjadi orang baik. Sebaliknya, bergaul dengan orang jahat, engkau akan menjadi orang jahat juga. Lingkungan membentuk karakter dan kepribadian seseorang. Jadi, penting mengenal dengan siapa kita berkomunikasi. Tuhan Yesus bertanya kepada para muridnya, menurut orang banyak, siapakah dirinya? Dan mereka menjawab. Kata mereka, engkau adalah Yohanes yang bangkit, salah seorang nabi dari para nabi. Tetapi, tanya Yesus, apa katamu? Siapakah aku ini? Jawab Petrus, Mesias, Anak Allah. Saudara-saudari terkasih, ternyata para murid Tuhan Yesus yang bergaul dan hidup bersamanya belum mengenal Yesus secara pribadi, melainkan masih terpengaruh oleh pendapat dan kata orang banyak. Ketika Yesus bertanya kepada mereka, siapakah dirinya? Petrus yang diilhami Roh Allah Bapa menyatakan jati diri Yesus yang sesungguhnya. Menarik bahwa
Setelah mendengar pengakuan iman Petrus itu, Tuhan Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Lalu saya bertanya, mengapa Tuhan Yesus mencegah para muridnya mengatakan jati dirinya sebagai Mesias kepada orang banyak? Tuhan Yesus ingin supaya orang banyak itu mengenal dirinya secara pribadi. Perlu waktu dan butuh proses. Mereka jangan sampai dipaksa atau terpaksa menerima saya apa yang dikatakan oleh Bapa melalui mulut Petrus. Pencegahan itu bukan berarti Yesus tidak ingin dikenal dengan baik oleh banyak orang, tetapi ia menginginkan dari pihak mereka secara pribadi mengenal dirinya, bukan menurut kata orang, melainkan sesuai dengan pengalaman pribadinya tentang Yesus. Dia mereka kenal sebagai tabib yang dapat menyembuhkan penyakit. Yesus dikenal sebagai orang yang berbelas kasih dan lain sebagainya. Saudara-saudari terkasih, judul renungan kita hari ini, katamu, siapakah aku? Pertanyaan ini sekarang meminta jawaban dari masing-masing kita. Apakah kita akan menjawab seperti para murid Tuhan Yesus? Kata Pak Guru Agama, Yesus itu gembala yang baik. Pastor di gereja dalam homilinya berkata, Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Ibu bilang, Yesus itu orang yang baik sebab ia menolong banyak orang yang berkesusahan. Ibu katakan, saya harus menjadi orang baik seperti Yesus. Harus peduli pada penderitaan orang lain. Sekarang giliranmu untuk menjawab pertanyaan Tuhan Yesus itu. Apa yang dapat engkau katakan? Sekurang-kurangnya dalam hatimu saat ini, siapakah menurutmu Yesus itu bagimu? Petrus yang mewakili para murid berkata, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Baiklah, kita mengerti apa yang dikatakan oleh Petrus ini. Mesias, baik dalam bahasa Aram, Ibrani, dan Yunani, artinya yang diurapi. Dalam Perjanjian Lama, istilah atau gelar ini terutama diterapkan pada raja, lalu pada imam-imam yang dilantik dengan pengurapan, dan akhirnya secara istimewa kepada pembebas yang dijanjikan, biasanya anak Daud. Mazmur 132 ayat 17. Sedangkan dalam Perjanjian Baru, Mesias itu dipakai dengan kata pandanannya, yaitu Kristus. Sebab Yesus menggenapkan dan sekaligus melampaui harapan-harapan orang-orang Yahudi. Lalu mereka menambahkan kata Tuhan pada Kristus, Mesias yang diurapi itu.
Kisah Para Rasul bab 2 ayat 36. Saudara-saudari terkasih, Yesus diperkenalkan Bapaknya melalui bibir Petrus sebagai Mesias. Dia yang diurapi dan menggenapkan rencana keselamatan Bapa. Yesus itu adalah Mesias ketika ia menaati kehendak Bapaknya dengan wafat di kayu salib dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Tuhan Yesus melarang para murid-Nya untuk mengatakan bahwa Dia adalah Mesias, sebab pada masa itu ia belum menggenapkan janji Allah yang menjadikan Yesus sebagai Kristus dan Tuhan. Sebagai Kristus yang disalibkan dan ditinggikan oleh Dia, semua orang berdosa diselamatkan. Sebagai Tuhan, sebab Ia dibangkitkan Allah pada hari ketiga. Oleh kebangkitan itu, iman para rasul dan mereka yang mengikuti Dia mendapatkan pembenarannya. Gereja dalam liturginya dan pendidikan iman umat sepanjang tahun mau mempersiapkan dan mendidik umat beriman untuk mengenali Allah dalam Yesus Kristus yang menebus manusia dan oleh Roh Kudus yang menyertainya hingga akhir zaman. Melalui liturgi suci, gereja secara perlahan dan bertahap menolong kita untuk mengenal Yesus yang diutus Allah sebagai Mesias yang diurapi. Dengan pengakuan Petrus, kita beroleh pengertian yang sempurna. Menerima Yesus, anak Maria, sebagai Kristus dan Tuhan, Juru Selamat kita. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku sudah mengenal Yesus secara pribadi sebagai orang yang percaya? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, hari ini kami diingatkan Tuhan Yesus untuk mengakui keyakinan kami kepada Yesus, Mesias, Anak Allah. Kuatkanlah iman yang telah Kau taburkan dalam hati kami dan mampukan kami untuk bersaksi demi Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi
dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.